Baru-baru ini, pejabat tinggi Amerika Serikat dan Rusia mengadakan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, untuk membahas upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung 3 tahun di Ukraina. Delegasi AS dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, sementara Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Pertemuan ini bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, pertemuan ini menuai kritik karena tidak melibatkan perwakilan dari Ukraina, yang menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan efektivitas solusi yang dihasilkan tanpa partisipasi langsung dari pihak yang terdampak. Ukraina tidak diajak dalam pertemuan ini kemungkinan karena beberapa alasan strategis. AS dan Rusia mungkin ingin mencari titik temu terlebih dahulu sebelum melibatkan Ukraina secara langsung untuk menghindari kebuntuan sejak awal. Bisa jadi ini adalah upaya AS dan Rusia untuk menekan Ukraina agar lebih terbuka terhadap opsi damai yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan Kiev. Sebagai tuan rumah, Saudi mungkin ingin menengahi dengan pendekatan yang lebih netral, sehingga melibatkan hanya dua kekuatan besar terlebih dahulu. Ada kemungkinan pertemuan ini lebih fokus pada kepentingan geopolitik dan ekonomi global, seperti energi dan aliansi strategis, bukan hanya perang di Ukraina. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah solusi yang dihasilkan tanpa Ukraina benar-benar akan mengakhiri perang, atau justru menambah ketegangan? Menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mengapa Arab Saudi dipilih sebagai tempat pertemuan? Besar kemungkinan Saudi dianggap memiliki hubungan baik dengan AS, Rusia, dan Ukraina. Sebagai negara yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik, mereka bisa menjadi mediator yang diterima semua pihak. Kemudian, Saudi juga pemain utama dalam pasar minyak global. AS dan Rusia yang juga memiliki kepentingan besar dalam energi mungkin ingin membahas dampak perang terhadap harga minyak dan stabilitas pasar. Saudi yang sekarang juga semakin aktif dalam diplomasi global, termasuk menengahi konflik dan memperkuat citranya sebagai kekuatan regional yang bisa menjadi jembatan antara Barat dan Timur. Mungkin juga Saudi mampu meyakinkan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup bagi pembicaraan sensitif ini, jauh dari tekanan politik domestik di AS ataupun di Rusia. Pertanyaannya sekarang, apakah pertemuan ini benar-benar untuk mencari perdamaian? Atau ada agenda tersembunyi yang lain?